Hai sahabat Kompas.com, ketemu lagi nih sama aku Mutiara Berta dalam program populer sepekan Kompas.com. Seperti biasa, sebelum memasuki akhir pekan, mari kita bahas lagi informasi-informasi terpopuler sepanjang minggu ini. Berita terpopuler pertama datang dari pendiri Amazon sekaligus orang terkaya di dunia, Jeff Bezos. Bezos resmi meluncur keluar angkasa pada Selasa 20 Juli 2021 dan kembali dengan selamat. Ia meluncur menggunakan roket otomatis tanpa pilot New Shepard yang dikembangkan oleh perusahaannya sendiri Blue Origin. Bezos pergi keluar angkasa bersama adiknya Mark Bezos dan juga dua penumpang lainnya. Mereka adalah Welly Fang, veteran pilot wanita berusia 82 tahun, dan juga Oliver Damon, seorang turis asal Belanda berusia 18 tahun. Keempatnya menghabiskan waktu sekitar 11 menit dalam misi wisata luar angkasa pertama bagi manusia. On how it felt? Oh my God! The most profound piece of it for me was looking out at the Earth and looking at the Earth's atmosphere. Every astronaut, everybody who's been up into space, they say this, that it changes them and they look at it and they're kind of amazed and awestruck by the Earth and its beauty, but also by its fragility. And I can vouch for that. Bukan hanya Bezos, pada 11 Juli 2021, Richard Branson yang juga seorang miliarder telah melakukan perjalanan luar angkasa. Ia terbang menggunakan roket Virgin Galactic miliknya bersama 5 penumpang lain. Perjalanan ruang angkasa yang dilakukan Bezos dan Branson adalah pengingat bahwa luar angkasa tak lagi hanya tempat untuk mempelajari alam semesta bagi para ilmuwan. Luar angkasa juga bisa dimanfaatkan untuk bisnis swasta. Berita terpopuler selanjutnya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli 2021. Sebelumnya PPKM darurat dijadwalkan selesai pada 20 Juli 2021 lalu. Namun demikian, pemerintah akan melakukan evaluasi terkait kebijakan ini. Bila tren kasus COVID-19 di Indonesia menurun, maka pemerintah akan melakukan pelonggaran mulai tanggal 26 Juli 2021. Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut istilah PPKM darurat kini berubah menjadi PPKM level 4. Perubahan ini sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo. Presiden merintahkan agar tidak lagi menggunakan nama PPKM darurat ataupun mikro, namun kita gunakan yang sederhana yaitu PPKM level 4 yang berlaku hingga tanggal 25 Juli 2021. Aturan PPKM level 4 ini sudah dituangkan dalam instruksi Mendagri 22 tahun 2021. Jadi nanti ada PPKM level 1 sampai level 4. Level 4 yang paling tinggi yang seperti sekarang kita sedang jalani. Penetapan level wilayah akan berpedoman pada indikator yang ditetapkan oleh Menkes. Indikator itu yakni laju transmisi COVID-19, respons sistem kesehatan, dan kondisi sosiologis masyarakat. Berita selanjutnya, sahabat Kompas.com. Belakangan ini nama Rektor Universitas Indonesia Ari Kunchoro ramai diperbincangkan publik. Nama Ari Kunchoro disorot lantaran dirinya merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama BRI. Sejumlah pihak menilai rangkap jabatan itu sebagai bentuk pelanggaran. Ari dinilai melanggar pasal 35 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.
Tak sampai di situ, polemik pun kian mengemuka setelah Presiden Jokowi merevisi PP nomor 68 tahun 2013 dengan menerbitkan PP nomor 75 tahun 2021. Dalam aturan terbaru, rangkap jabatan di BUMN atau BUMD hanya dilarang untuk jabatan direksi. Hal ini pun membuat publik kian menyoroti Ari lantaran dianggap mendapat pembelaan dari pemerintah setelah sebelumnya melanggar statuta. Bahkan pada Rabu 21 Juli 2021, Rektor UI menjadi trending nomor 1 di Twitter Indonesia. Banyak netizen yang mengolok-olok soal Rektor UI ini. Usai ramai dikritik, pada Kamis 22 Juli 2021, Ari Kunchoro dikabarkan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Komisaris Utama Bank BRI. Kementerian BUMN telah menerima surat pengunduran diri Ari dan menginformasikannya secara resmi kepada Perseroan. Informasi ini dapat diakses pada situs web Bursa Efek dan Perseroan pada 22 Juli 2021. Berita terpopuler selanjutnya datang dari India, sahabat Kompas.com. Selain berkutat dengan COVID-19, India juga melaporkan lonjakan kasus jamur hitam yang sangat signifikan. Hal ini sempat dikhawatirkan akan menjadi pandemi berikutnya. Pada Selasa 20 Juli 2021, Kementerian Kesehatan India telah mencatat 45.000 kasus jamur hitam mematikan selama 2 bulan terakhir. Sementara Menteri Kesehatan Junior India, Bharati Pravin Pawar, mengungkapkan lebih dari 4.200 orang meninggal dunia akibat infeksi ini. Infeksi jamur hitam menyebar dengan cepat dari hidung dan sinus ke wajah, rahang, mata, dan otak. Infeksi ini sebelumnya dianggap sangat jarang tetapi kasusnya membengkak selama pandemi COVID-19. Biasanya, jamur hitam menyerang pasien setelah sembuh dari COVID-19. Sebelum pandemi, rata-rata hanya ada 20 kasus jamur hitam per tahun. Saat itu, hanya orang-orang dengan kekebalan lemah seperti kadar gula darah tinggi, HIV, atau penerima transplantasi organ yang berisiko terinfeksi. Sementara itu, para ahli mengaitkan kenaikan kasus jamur hitam India baru-baru ini dengan penggunaan steroid yang berlebihan untuk mengobati COVID-19. Demikian populer sepekan kali ini. Simak informasi-informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com. Happy weekend!